Halo, kali ini kita akan membahas COVID-19 dan matematika. Apa sih hubungan COVID-19 dengan matematika? Kurva 1 menunjukkan penyebaran yang tidak semua pasien positif mendapatkan fasilitas kesehatan dan menyebar dalam waktu singkat. Sedangkan kurva 2 adalah penyebaran yang menunjukkan bahwa semua pasien positif dapat terawat sehingga memperkecil jumlah kematian COVID-19 dan penyebarannya tidak terlalu cepat. Gambar kedua kurva di atas menunjukkan bahwa kurva 1 dan kurva 2 memiliki jumlah pasien positif yang sama. Hanya saja berbeda cepat atau lambatnya virus tersebut menyebar. Ikatan Alumni Departemen Matematika Universitas Indonesia, di mana prediksi yang dibuat tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen berjudul "Akan Sampai Kapan Perjuangan Kita Melawan Pandemi COVID-19". Mereka membuat 3 skenario, yaitu skenario 1 per 1 April 2020 tidak ada kebijakan dan ketegasan dalam pencegahan penyebaran COVID-19, di mana pemerintah dan masyarakat tidak sama sekali tegas dalam pencegahan COVID-19. Skenario 2 per 1 April, kebijakan sudah ada namun kurang tegas dalam strategis. Masyarakat tidak disiplin dalam physical distancing-nya. Skenario 3 per 1 April diberlakukan kebijakan yang tegas dan strategis, di mana masyarakat dan pemerintah disiplin dalam physical distancing. Skenario 1 menunjukkan bahwa puncak penyebaran akan terjadi pada tanggal 4 Juni di mana akan ada 11.318 kasus per hari dan akan berakhir pada akhir Agustus awal September. Skenario 2 menunjukkan bahwa puncak penyebaran akan terjadi pada tanggal 2 Mei di mana akan ada 1.490 kasus per hari dan akan berakhir pada Juni awal Juli. Skenario 3 menunjukkan bahwa puncak penyebaran akan terjadi pada tanggal 16 April di mana akan ada 546 kasus per hari dan akan berakhir pada akhir Mei awal Juni. Rumus eksponensial. NH adalah jumlah kasus per hari, P adalah peluang tertular orang bertemu pasien COVID-19, R adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19, di mana dirumuskan NH1 jumlah hari ke-1, NH2 jumlah hari kedua, dan NX adalah jumlah hari selanjutnya. Delta NH sama dengan NH dikali R dikali P. NH1 sama dengan NH ditambah NH dikali R dikali P. Jika hari selanjutnya NHX sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat X. Jika dijelaskan, P adalah peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID, yaitu kita harus melakukan gunakan masker, cuci tangan, hidup sehat, dan lain-lain. R, jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID harus melakukan social distancing dan stay at home. Contoh kasus
COVID-19. Kondisi tidak social distancing. Diketahui orang yang bertemu pasien dalam satu hari ada 50. R sama dengan 50 orang. Peluang orang itu tertular adalah 1%. P sama dengan 1%, yaitu banding 0,1. RP sama dengan 50 dikali 0,1, yaitu 0,5. Pasien yang sudah ada adalah 100 orang. NH sama dengan 100. Ditanya berapa jumlah pasien di hari ke-14. NHX sama dengan 1,5 pangkat X 100. NH14 sama dengan 1,5 14 100. NH14 sama dengan 29,120 orang. Terjadi pada hari ke-14 kenaikan. Pada kondisi social distancing, diketahui R sama dengan 10 orang, P sama dengan 1% banding 1, RP sama dengan 0,1, NH-nya adalah 100. NHX sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat X NH. Lalu NHX sama dengan 1 ditambah RP, ini hasilnya 0,1 pangkat X 100. NH14 sama dengan 1,1 pangkat 14 100. NH14 379 orang. Jadi jika kita mengikuti kebijakan yang sudah ada, yaitu melakukan social distancing, maka penyebaran COVID-19 akan berkurang menjadi 379. Ini dimana ketika tidak adanya ketegasan pada masyarakat, maka kurva ini akan terus menaik. Jika mereka melakukan social distancing, kurva ini akan semakin menurun. Bagaimana kita melihat berapa perbedaannya, yaitu R dengan P sama dengan NH14, yaitu 1,5 pangkat 14 100. Jadi perubahan RP sangat mempengaruhi kurva, akan terjadi penurunan. Jangan lupa gunakan masker, cuci tangan, hidup sehat, dan lakukan social distancing. Tetap di rumah saja. Like dan komen. Thank you.